Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Miss Karmila di pembelajaran tematik. Nah, semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk subtema 3, bersatu kita teguh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi dan abang kakak diberikan pemahaman yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan NKRI dengan benar. Yang kelima, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang keenam, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan adik Simba pada peta pikiran dengan tepat. Dan yang ketujuh, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, berikut ini ya tokoh pemuda yang patut kita teladani yaitu BM Dia. Ya, BM Dia. Nah, berikut ini ya BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, abang kakak di sini abang kakak bisa lihat ya ada 2 teks proklamasi. Nah, yang pertama ini ya, nah ini adalah yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, yang ditulis tangan ya, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu.
Nah, abang kakak jadi BM dia ini telah berjasa ya. Dia telah menyimpan naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ya. Nah, jadi dengan disimpannya naskah asli proklamasi tersebut, nah kita bisa ya melihat ya sampai sekarang kita bisa melihat naskah asli proklamasi tersebut gitu ya. Jadi dia telah mengambilnya dari tong sampah, kemudian disimpannya, dan kemudian ya dia menyerahkan kepada Presiden Soeharto, dan saat ini disimpan oleh Arsip Nasional. Nah, pada teks tadi terdapat kata baku. Apa itu kata baku? Nah, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi, kemudian penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD. Nah, Bang Kakak, di sini ada ya beberapa contoh ya kata tidak baku dan contoh kata bakunya. Nah, contoh yang pertama itu kata nasihat. Nah, nasihat itu tidak baku ya, Bang Kakak. Yang bakunya itu adalah nasihat. Kemudian apotik ya. Nah, itu tidak baku. Yang baku adalah apotek. Kemudian kata cuman ya, itu tidak baku. Yang benar yang baku itu adalah cuma. Kemudian gubuk ya. Nah, yang baku adalah gubuk. Kemudian kata tidak baku berikutnya itu jadwal ya. Nah, yang bakunya adalah jadwal. Jadi, itulah beberapa contoh kata tidak baku dan kata bakunya ya. Jadi masih banyak lagi contoh yang lainnya ya, Abang Kakak. Nah, tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Nah, berikut adalah salah satu contohnya. Nah, berikut ini adalah pohon ini ya, tumbuhan semak ya, yaitu beluntas. Nah, beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, jadi ya beluntas ini merupakan salah satu tumbuhan semak. Nah, ini sering dimanfaatkan oleh digunakan oleh manusia itu untuk tanaman pagar ya. Nah, ini dia tanaman beluntas. Nah, kemudian selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Nah, ini contohnya adalah keong sawah ya. Nah, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Ya, jadi keong sawah nah ini bermanfaat untuk membersihkan lumut ya di kolam ikan. Nah, kemudian rumput-rumput juga dan tumbuhan yang mengambang di atas air ya. Nah, masih banyak lagi jenis tumbuhan dan hewan yang memberikan banyak manfaat kepada manusia ya. Nah, informasi untuk abang kakak semuanya ya, berikut ini merupakan manfaat hewan dan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kita awali yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama manfaatnya itu sebagai penghasil bahan pangan. Nah, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu ya. Nah, jadi seperti sapi, nah itu kita manfaatkan dagingnya dan susunya. Nah, kalau ayam itu kita manfaatkan ya daging dan telurnya. Nah, kemudian yang kedua sebagai penghasil bahan sandang. Nah, hewan memiliki manfaat terkait
kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ya. Nah, jadi kulit sapi dan kerbau ya selain dimanfaatkan sebagai beduk, nah dapat juga dimanfaatkan ya dalam pembuatan jaket ya. Nah, kemudian yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok ya. Nah, kemudian yang keempat, penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan ya. Jadi kotoran hewan, nah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ya, seperti kotoran sapi, kambing ya, kemudian kotoran ayam juga ya bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, kemudian tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah ya. Jadi kalau dulu ya, nah sebelum banyaknya alat teknologi yang modern, nah banyak ya menggunakan tenaga hewan ya. Contohnya dalam hal transportasi, nah itu menggunakan kuda ya untuk menarik delman. Kemudian sapi atau kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah ya. Nah, itulah ya beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, apa-apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai bahan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah bagian batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah, kemudian yang kedua, bahan sandang. Nah, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahan bangunan. Nah, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian yang keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Nah, contohnya jahe untuk mengobati batuk, kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Kemudian yang kelima, bahan baku industri. Nah, industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya yaitu getah karet digunakan dalam pembuatan ban, kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Nah, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning ya. Selain itu juga buah bit ya, kemudian buah naga, nah itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna makanan alami. Nah, kemudian yang ketujuh, menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau contohnya yaitu sebagai ini ya, penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itulah ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, Tuhan telah menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh poster ya yang mengajak kita untuk menyelamatkan bumi ya, melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya pada poster yang pertama ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya gambar bumi di mana yang sebagian ya itu tandus ya, tidak ada pepohonan, di mana banyak ini ya dibangun gedung-gedung ya, kemudian pabrik ya, sementara yang di bawah nah dia baru
yang di sini ditumbuhi oleh pohon. Nah, jadi mengajak kita untuk menanam pohon di bumi untuk masa depan ya, untuk masa depan. Nah, kemudian di poster yang kedua, lestarikan hewan dan tumbuhan langka ya, mengajak kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka ya. Kemudian di poster yang ketiga, nah ini ajakan untuk selamatkan orangutan dari kepunahan ya, save orangutan ya. Nah, jadi poster tersebut mengajak ya, ketiga poster tersebut mengajak manusia untuk ya menjaga ya dan menyelamatkan bumi ya, melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Nah, abang kakak sering ya mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Nah, Bang Kakak, jadi dalam meraih kemerdekaan, nah itu sangat diperlukan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak hanya dalam meraih kemerdekaan, tapi dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan pun sangat diperlukan persatuan dan kesatuan. Nah, bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, berikut ini ya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 159 tentang berpecah belah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu siya'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, itulah ya surat Al-An'am ayat 159. Nah, berikutnya yaitu pola lantai tari indang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya abang kakak sudah ya mempelajari bagaimana gerakan dari tari indang. Nah, pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Nah, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, menyerupai ya nak, tapi bukan sama dengan tari saman ya. Nah, tari indang ini ya berasal dari Sumatera Barat. Nah, Bang Kakak perhatikan video berikut ini ya tentang ini ya pertunjukan tari indang. Ampun jemaah oi kami mohonkan padodun sana ale ala timur sambutlah salam oi kami ucapkan kami bahindang dan mudah-mudahan indang kaditarikan sangat bajawe onde ganti
Nah, jadi tari indang ini ya biasa dilaksanakan ya untuk menyambut tamu ya. Jadi maknanya yaitu untuk ini ya, permintaan maaf ya tuan rumah kepada tamu apabila dalam penjamuannya itu ya kurang berkenan, dan kemudian mengandung pesan ya agar para pemuda ya bangsa itu untuk terus melestarikan budaya tersebut. Nah, abang kakak, itu tadi ya pertunjukan tari indang. Nah, pada pertemuan yang lalu abang kakak kan diminta untuk memperagakan gerakan tari indang. Nah, yang belum mengirimkan video gerakan tari indang, Miss tunggu ya kirim videonya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Nah, kamu dapat menuliskan informasi dari teks berikut ini dengan menggunakan adik Simba. Nah, masih ingat ya Bang Kakak ya apa itu adik Simba? Adik Simba itu ya singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi dari teks ini abang kakak bisa membuat peta pikiran ya tentang teks ya. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati ya, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari kain katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Nah, sejak tahun 1946 sampai dengan 1968 bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Jadi keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nah, karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir kali berkibar yaitu pada tahun 1969. Nah, bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, abang kakak, jadi dari teks tersebut abang kakak bisa membuat peta pikiran menggunakan adik Simba ya. Nah, kemudian mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Nah, ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera ya. Nah, upaya bangsa Indonesia
ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada awal masa kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama itu adalah pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, kemudian konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang berikutnya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, ya, Dr. Aka Gani. Nah, badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan IJ Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan dengan praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, kemudian pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, dan yang kelima itu program transmigrasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itulah beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Nah, abang kakak, itulah materi kita hari ini. Ya, terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirimkan ya melalui WA Miss boleh, di Google Classroom juga boleh. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.